Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nanda Salma Safira dengan nomor NPM 22082010106. Nah, kali ini saya akan menjelaskan tentang metode sorting yaitu selection sort. Nah, apa sih selection sort itu? Selection sort sendiri adalah teknik pengurutan data yang mencari nilai terbesar atau nilai terkecil pada array yang nantinya dia akan menempatkan nilai-nilai tersebut ke tempat yang semestinya atau tempat yang diinginkan. Nah, selection sort sendiri ini adalah kombinasi antara sorting dan searching. Jadi di mana nanti ada prosesnya dia akan mencari elemen-elemen yang belum urut atau yang belum sesuai yang nantinya akan disesuaikan. Nah, di selection sort sendiri ini ada dua pengurutan yaitu ascending dan descending. Ascending ini mengurutkan dari nilai terkecil ke nilai terbesar dan descending ini mengurutkan dari nilai terbesar ke nilai terkecil. Nah, seperti contohnya nanti pengurutan ascending nih. Jadi nanti ada nilai yang terkecil akan dimasukkan ke dalam indeks yang terkecil. Nah, selama proses perbandingan dan pengubahan ini hanya ada pada indeks perubahan. Nanti proses penukaran akan terjadi di akhir proses. Nah, lama-lama kita akan langsung melihat flow logaritmnya. Nah, di sini ada main, di sini ada kita mendeklarasikan dulu tipe data berupa integer variable n, yang nantinya variable n ini, variable n ini akan sebagai inputan data atau dia akan sebagai inputan data yang kita masukkan. Masukkan banyaknya data. Nah, banyak data yang kita masukkan nanti akan disimpan ke dalam inputan n, variable n. Di sini kita akan memasukkan 4 banyak data. Nah, lalu setelah itu kita akan masuk ke dalam baca array. Nah, di baca array ini kita mendeklarasikan sebuah tipe data integer berupa variable i, yang i itu sama dengan 0 sampai dengan n-1. Nah, di sini n-nya 4, jadi 0 sampai dengan 3. 4 kali 1, 3, jadi 0 sampai dengan 3. Lalu, pada i0 atau i plus 1, jadi masukkan data ke 1. Masukkan data ke 1 yang nantinya kita menginput data untuk data ke 1, kita masukkan nilai 3. Nah, nilai 3 ini nanti akan disimpan ke sini, variable L. Jadi indeks ke 0 sama dengan bernilai 3. Lanjut ke i ke 1, atau untuk i1 sama dengan 1, jadi masukkan data kedua. Masukkan data kedua. Sini saya akan memasukkan 4. 2. Lalu data ini akan masuk ke indeks ke-1, yaitu indeks ke-1 bernilai 2. Lalu kita lanjutkan lagi ke perulangan for ini, ya, ke perulangan ini, di mana i sama dengan 2, jadi 2 plus 1 adalah 3, jadi masukkan data ketiga. Nah, kita akan masukkan data ketiga itu 4. Yang 4 akan disimpan di array i atau di sini 4. Lalu kita lanjutkan lagi ke i yang ketiga, i3, 3 plus 1 sama dengan keempat atau data keempat, yaitu di sini masukkan nilai 5. Ntar.
karena di sini nilai I sudah memenuhi, yaitu 0 sampai dengan 3. 0 sampai dengan 3, artinya perulangan di baca array ini sudah selesai. Lalu kita lanjut ke function selection sort. Nah, di sini pertama-tama kita mendeklarasikan sebuah tipe data integer, variabel I, K, temp atau temporary, dan IDX atau index. Nah, lalu ini tadi yang sudah yang sudah kita deklarasikan ya. Ada K, ada DX, ada I, dan ada temp. Nah, di sini ada variabel dan di sini ada perulangan for, yaitu I sama dengan 0 sampai dengan n-2. Di sini n-nya 4, jadi 0 sampai dengan 2. Lalu masuk ke I. I-nya di sini 0. Nah, di sini ada perulangan lagi, perulangan for, di mana variabel K ini I plus 1 sampai dengan n-1. Jadi, I-nya adalah 0 plus 1, yaitu 1 sampai dengan 3, karena n adalah 4. Jadi, 1 sampai dengan 3. Nah, K1, ini K1, sesuai dengan ini ya, K1 itu kita lihat sekarang LIDX apakah lebih besar dari LK. Nah, LIDX di sini adalah 0. Jadi ini indeks ke 0, yaitu indeks ke 0 adalah nilainya 3. Apakah lebih besar dari LK atau K-nya di sini indeks ke 1 yaitu 2. Apakah nilai 3 lebih besar dari 2? Jawabannya adalah true, maka nilai K nanti ini akan disimpan ke dalam IDX. Akan dimasukkan ke IDX. Nah, lalu setelah itu kita mengulang proses di perulangan lagi di for ini, yaitu tadi kan sudah 1, jadi sekarang lainnya adalah 2. Jadi LIDX lebih besar dari LK, L1 lebih besar dari L2. Nah, indeks ke-1 ini bernilai 2 dan indeks kedua ini bernilai 4. Apakah LIDX atau nilai 2 ini lebih besar dari 4? Karena nilai salah atau false, dia akan mengulang lagi ke perulangan selanjutnya. Nah, di sini K3, lanjut ke if true false, LIDK lebih besar dari LK. Di sini IDX 1 atau indeks ke-1 dengan nilai 2 apakah lebih besar dari LK atau LK3, indeks ketiga 5. Jadi apakah nilai 2 lebih besar dari 5? Karena dia salah, dia mengulang ke perulangannya lagi. Nah, tapi karena di sini sudah memenuhi 3, K-nya kan sudah memenuhi 3. Karena di sini tadi batasnya cuma sampai 3, maka kita melanjutkan ke proses pertukaran atau perpindahan posisi di sini. Nah, jadi LIDX ini, IDX ini 1, indeks ke-1 ini dengan nilai 2. Nilai 2 ini nanti akan disimpan secara sementara di variabel temp. Jadi nilai 2 ini akan disimpan ke variabel temp. Nah, lalu di sini ada LIDX sama dengan LI. Nah, LI ini dengan indeks ke-0, indeks ke-0 nilainya 3. Nilai 3 ini nantinya akan dipindah atau di indeks ke-1 ini akan bernilai 3. Nah, sekarang sudah berubah, indeks ke-1 yang tadinya 2, sekarang berubah menjadi 3. Lalu
Lalu di LI ini sama dengan temp. Jadi LI ini atau indeks ke 0 ini nantinya nilai 3 ini, indeks ke 0 nilai 3 ini akan berubah nilainya dengan nilai 2 atau nanti nilai pada temporary ini akan berpindah ke indeks ke 0. Nah, ini sudah berpindah. Indeks 0 yang tadinya 3 udah berubah menjadi 2. Indeks 1 yang tadinya 2 udah berubah menjadi 3. Nah, sekarang kita melanjutkan ke perulangan lagi, yaitu perulangan ini 0 to n min 2. Nah, tadi kan 0 sampai dengan 2. Sekarang kita tadi 0, I-nya 0, sekarang I-nya 1. Ini. Lalu kita ada perulangan lagi for di sini, yaitu seperti I adalah 1, jadi 2 sampai dengan 3. Nah, LIDX lebih besar dari LK, L1 lebih besar dari L2. L1 di sini adalah 3, indeks ke-1 ini bernilai 3, dan indeks kedua ini bernilai 4. Maka, apakah nilai 3 ini lebih besar dari 4? Dan jawabannya adalah false. Maka dari itu, dia langsung melakukan perulangan lagi, yaitu sekarang angkanya 3, yaitu LIDX1 apakah lebih besar dari LK, yaitu 3, indeks ke-1 3, dan indeks ketiga adalah 5. Apakah 3 lebih besar dari 5? Dirinya salah, maka dia akan langsung melakukan perulangan. Nah, karena ini sudah batasnya, yaitu 3, batas dari ini variabel K, maka dia langsung akan melakukan pertukaran atau perpindahan posisi di sini. Nah, IDX ini atau IDX ini, IDX1 ini, nilai 3 ini, nantinya akan disimpan ke dalam variabel temporary secara sementara. Nah, nantinya di sini akan berubah menjadi nilai 3. Nah, LIDX sama dengan LI. Sini LIDX sama dengan LI, maka LI ini tuh artinya di sini akan dilihat apakah pindah. Nah, karena ia sudah sesuai, karena ini adalah datanya sudah sesuai, tapi kita tetap melanjutkan prosesnya sampai selesai. Jadi LI temp ini 3 nanti akan dirubah ke sini. Walaupun dia sesuai, dia tetap akan melanjutkan prosesnya. Nah, ini kita lanjutkan ke I2. Ya, sekarang I3 ada 2. Lalu K2 plus 1 sama dengan 3 sampai dengan 3. Nah, ini adalah proses perulangan terakhir karena sudah mencapai batas dari K. Nah, di sini ada if true false lah. LIDK lebih besar dari LK, LIDK di sini 2, dan LK-nya 3. Apakah indeks kedua lebih besar dari indeks ketiga? Indeks kedua itu 4, dan indeks ketiga itu 5. Dan false, maka dari itu, karena ini sudah mencapai batas, kita langsung melakukan proses penukaran, yaitu LIDX ini, berarti indeks kedua ini, nilai 4 ini akan dimasukkan ke dalam temporary, variable temporary, yang akan berubah menjadi 4. Nah, LIDX sama dengan LI, nah ini sudah sama-sama karena hasilnya data ini sudah sesuai atau urut, maka dari itu tidak ada perubahan. Nah, LI sama dengan temp, LI di sini 2, dan di sini tetap ya, jadi tidak ada perubahan. Nah, karena pengurutan ini sudah selesai, maka kita akan melanjutkan ke dalam function cetak array atau outputan.
Nah, pertama-tama kita mendeklarasikan sebuah tipe data integer dengan variabel i, di mana i sama dengan 0 sampai dengan n-1. N di sini 4, jadi 0 sampai dengan 3, yang nantinya dia akan melakukan perulangan sebanyak 4 kali di data perulangan sebanyak 4 kali. Nah, di ini, i-nya dimulai dari 0, 0 plus 1 sama dengan 1, jadi nanti data ke 1 sama dengan LI. Indeks ke 0 ini 2, jadi data ke 1 sama dengan 2. Nah, kita melanjutkan perulangan lagi, yaitu data kedua, ini sama dengan 3, sesuai ini, indeks ke 1 adalah nilainya 3. Sekarang data ke I-nya sekarang ada 2, jadi data ketiga sama dengan LI 2, 2 itu adalah 4, jadi data ketiga adalah 4. Lalu data ke ini I-nya berubah jadi 3, data ketiga sama dengan LI atau indeks ketiga adalah 5, jadi data keempat adalah 5. Nah, karena sudah selesai perulangan ini, nah, selesai metode pengurutan menggunakan selection sort. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.